Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Pagi hari ini kita mau kembali memulai ibadah sekolah minggu kita, tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau telah bangunkan kami di pagi hari yang indah ini untuk memuji dan memuliakan nama. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pagi ini. Tuhan yang berkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya sungguh Tuhan kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita angkat pujian ini sama-sama. Nah, kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, jangan lupa disiapin Alkitabnya ya. Kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Kita angkat pujian ini sama-sama. Bapakku datang padamu.
Halo adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada. Senang sekali Kak Ana di sini bisa menemani adik-adik untuk belajar firman Tuhan. Adik-adik semua sudah siap? Bagus. Duduk yang rapih ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, lipat tangan, tutup matanya. Berdoanya sungguh-sungguh ya. Yuk ikuti doa kakak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di pagi hari yang cerah ini. Kembali kami akan belajar firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, bahkan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk kita sama-sama katakan amin. Adik-adik semua, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 13 sampai 16. Yuk kita membacanya bersama-sama. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, apa ya maksud firman Tuhannya? Coba sekarang Alkitabnya jangan ditutup dulu ya. Kakak mau nanya dulu adik-adik kelas PG. Pasti dibantu mama mungkin. Tidak apa-apa ya. Coba kakak mau nanya nih. Apa judul firman Tuhan pada pagi hari ini? Apa? Iya, betul, pintar sekali. Petrus dan Cornelius. Hebat. Sekarang kakak mau nanya untuk adik-adik kelas TK. Adik-adik kelas TK, coba kakak mau nanya nih. Di ayat 13, apa perintah Tuhan kepada Petrus? Apa? Iya, betul sekali. Perintah Tuhan adalah sembelihlah dan makanlah. Pinter adik-adik kelas TK ya. Sekarang adik-adik kelas A. Nah, coba kakak mau nanya. Tuhan tadi memerintahkan. Apakah Petrus, apa jawaban Petrus kepada Tuhan? Apa? Iya, betul. Tidak Tuhan, tidak katanya ya. Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Ya, bagus kelas A ya. Sekarang kakak mau nanya nih yang kelas B. Di ayat yang ke 16. Di ayat yang ke-15 nih, coba kakak mau nanya. Apa jawaban Tuhan kepada Petrus? Ketika Petrus menyatakan dia tidak mau makan.
Apa? Iya, betul. Jawaban Tuhan adalah apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sekarang kelas C. Ayo kakak mau nanya nih. Sampai berapa kali suara itu terdengar? Perintah dari Allah kepada Petrus. Apa? Hebat, betul sekali, sampai 3 kali. Artinya Tuhan menegaskan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia, ya. Nah, adik-adik semua, Petrus juga bertanya-tanya di dalam hatinya, apa sih maksud penglihatan ini? Apa sih maksud Tuhan kepada saya? Apa sih maksud firman Tuhan ini buat adik-adik semua, buat kakak, buat kita semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, ternyata adik-adik semua ceritanya begini. Jadi adik-adik, menurut orang Yahudi, orang bukan Yahudi itu rendah dan tidak layak menerima belas kasihan dan berkat dari Allah. Mereka menganggap diri mereka lebih layak di hadapan Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Jadi mereka sombong ya adik-adik. Sikap seperti itu boleh atau tidak? Bagus, tidak boleh. Kita tidak boleh sombong ya adik-adik. Nah, apa maksud Tuhan dari cerita firman Tuhan hari ini? Oh, ternyata Tuhan Yesus sedang mengajari Petrus dan kita semua bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan orang. Allah mengasihi semua bangsa, baik bangsa Yahudi maupun bukan Yahudi. Karena sebenarnya di hadapan Allah, siapa yang taat kepada Allah, mau melakukan firman Tuhan, mau melakukan kebenaran, pasti Allah senang ya. Dan percaya kepada Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, dengan penglihatan yang dilihat oleh Petrus tadi, membuat Petrus jadi mau tampil beda adik-adik. Dia menjadi bangsa yang mau mengasihi semua bangsa, mau memberitakan Injil kepada banyak orang. Tidak melihat suku bangsanya apa, tidak melihat warna kulitnya apa. Karena Tuhan mengasihi segala bangsa. Nah, adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini indah sekali ya. Kita diajarkan untuk tidak sombong dan mau memberitakan Injil. Di mana ya perintah Tuhan supaya kita mau memberitakan Injil? Yuk kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 28 ayat 19 adik-adik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya adik-adik semua, penglihatan yang dilihat Petrus diperlihatkan oleh Tuhan
mengajari kepada Petrus supaya dia mempunyai cara pandang yang berbeda, mau mengasihi bangsa-bangsa lain dan tidak boleh sombong. Coba kakak mau nanya dulu, apakah adik-adik mau memberitakan Injil? Bagus. Sekarang kakak mau nanya dulu, apakah Tuhan mengasihi semua bangsa? Iya, betul sekali. Tuhan mengasihi semua bangsa. Bahkan Tuhan mau kabar keselamatan itu diberitakan kepada semua makhluk. Kenapa? Karena orang yang mendengar cerita firman Tuhan akan menjadi orang-orang yang diubahkan, yang mau tampil beda, menjadi orang-orang yang bisa mengasihi. Kenapa? Karena ajaran Tuhan Yesus itu adalah kasih. Tuhan mau orang-orang bisa menerima kabar keselamatan, kabar sukacita, sehingga semua orang boleh diselamatkan. Tidak ada yang binasa. Makanya adik-adik semua, tugas memberitakan Injil itu adalah tugas kita semua. Ya, adik-adik mau bagaimana sikap yang baik? Sikap yang baik untuk memberitakan Injil, pertama-tama adik-adik harus mau bersikap yang baik di rumah, nurut sama mama, sama papa, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, ya, rajin belajar, mau membantu teman yang dalam kesulitan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Adik-adik mau melakukan itu? Bagus sekali ya. Nah, adik-adik semua, sekian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak mau ulangi lagi ya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang tidak boleh sombong. Betul. Mengajarkan bahwa Allah mengasihi semua bangsa, tidak membeda-bedakan orang. Terus kabar keselamatan, kabar sukacita, tentang penebusan Tuhan Yesus, bahwa Allah sudah datang menjelma menjadi manusia, mati disalibkan untuk menebus dosa manusia, bangkit di hari yang ketiga dan naik ke surga menyediakan tempat bagi semua yang percaya. Itu harus diterima oleh semua bangsa supaya semua orang boleh diselamatkan, dan kita semua harus menjadi duta-duta Kristus yang mau mengabarkan kabar keselamatan ke semua orang. Iya, bagus sekali adik-adik. Dan adik-adik juga boleh bersikap yang baik, mau melakukan yang baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Iya, dan ingat, ketika kita mau memberitakan Injil tadi, Tuhan akan menyertai. Nah, supaya kita dapat memberitakan Injil, kita harus mau belajar. Dan kita juga meminta supaya Roh Kudus memimpin kita, supaya kita tidak salah berceritanya tentang Tuhan Yesus ya. Kita harus banyak-banyak baca firman, banyak belajar, mengikuti ibadah sekolah minggu, supaya kita semakin dekat sama Tuhan ya. Oke adik-adik semua, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak berdoa biarlah Tuhan selalu yang memberkati adik-adik, papa mama semua di rumah, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Oke, tetap semangat ya dan rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati.
Dadah adik-adik semua, sampai jumpa di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita, tapi sebelum kita akhiri, kita mau angkat satu pujian lagi, Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kita angkat pujian ini bareng-bareng ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, bintang di langit, indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita mau tutup ibadah kita mau sama-sama berdoa, doa Bapa kami, lipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sehat selalu. Dadah.